Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini nggak ada data penting atau nggak ada bintang 3 ya untuk si economic calendarnya. Maka dari itu kita langsung aja ke TA. Untuk TA kita bisa lihat ya, hari ini Bitcoin nyaris retest untuk yang kedua kali ke 104.828 ya. Nah, buat lo yang nunggu-nunggu setup long ya, kita udah bahas ya. Buat lo yang kelewat, bisa nonton DCWT sesi pertama. Sudah kita up tadi siang ya. Ya, karena gue gak akan ulang lagi. Kalau ulang lagi juga capek ya. Hal yang baru tadi gue omongin tadi pagi, gak mungkin gue ulangin lagi di sini ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya. Lanjut melemah tapi masih ketahan oleh MA50. Wah, bingung nih ya. Duel antara MA50 dan 20. Ya, dan ini lagi-lagi ya, ini mungkin market masih lagi menunggu dulu balance sheet selanjutnya gitu ya. Karena balance sheet kan masih belum ada update. Ya, nanti kita lihat apakah dia akan ya minimal netral deh, nggak usah QE dulu deh, nggak lah. Kita netral dulu aja, bisa kayak 2026. Ya mungkin ya kalau seperti itu data menunjukkan bahwa kita akan bisa dapat penurunan lagi BTCD begitu. Dan kalau itu terus stabil ya jangan-jangan kita bisa masuk ke altcoin season begitu. Ya so ya sudah, kita jangan nebak-nebak. Ya jadi keep it 60-40 at max begitu. Buat lu yang sebelumnya mungkin, Bang, gua tadinya 80-20 bang, boleh nggak bang turunin dikit jadi 70-30 atau 60-40? Boleh-boleh aja. Yang penting udah tahu batas maksimumnya itu di 40% untuk altcoins. Dan itu gede loh. Ya, kalau lo punya se-M berarti 400 juta itu alts. Ya, tanya deh sama orang-orang yang 100% altcoins di masa-masa ini. Kapok nggak? Kapok. Begitu. Jadi tetap jadikan BTC sebagai fondasi kita. Ya. Next, untuk news ini datang dari UAE ya. Atau ya simpelnya kalau di sini mungkin orang kepikirnya Dubai begitu ya. Dubai harusnya ya, benar-benar Dubai ya. Jadi Ripple baru saja melaunch cross-border blockchain payments di UAE begitu ya. Nah, jadi ini ada dua principal partners mereka. Yang pertama ada Zen Bank dan juga Mamo ya. Nah, mereka akan menggunakan Ripple Payments ya sebagai platform untuk mengcombine stablecoins, crypto dan fiat currency untuk menenable payments. Begitu. Jadi ya kita udah tahu ya bahwa sekarang di Middle East ini mereka sudah semakin lebih ganas untuk adopsi kripto, dan bukan cuma sekedar sebagai investment tool saja tapi teknologinya juga begitu, which is good ya. Karena gini ya, kita kalau ingin kripto ini benar-benar bisa stay, itu kita nggak bisa cuma sekedar pengen cuannya aja begitu ya. Amazon bisa sebesar ini gitu ya, Google atau lebih tepatnya Alphabet ya, dan banyak lagi ya perusahaan-perusahaan teknologi lain itu bisa sukses bukan cuma karena sahamnya naik doang begitu ya. Itu bisa sukses kenapa? Karena teknologinya diadopsi begitu. So dengan seperti ini Ripple ya bagus sekali ya membuka jalan ya untuk lebih banyak adopsi lagi oleh negara-negara lain blockchain begitu ya. Bukan cuma sebagai untuk reserve, untuk kasarnya menjadi bahan investasi mereka saja, tapi si teknologinya pun diadopsi. Good ya. Next kita lihat dulu ke komen langsung aja ya. Yang pertama dari Joko Reddy. Kotoshi, saya lagi TP bertahap, harga di atas 100k-an ya. Sekitar berarti di atas 100 ribuan ya. Average BTC saya 66k. Gimana kira-kira kok? Untungnya BTC saya 80%, alts 20%, dropnya 50% buat altsnya kayaknya ya. Untung ada Koko ngingetin terus. Makasih kok. Makasih Koko Bawel katanya. Gak apa-apa ya. Sampai diajakin emak-emak juga gak apa-apa. Tapi berguna kan? Jadi inget kan? Gak hilaf kan? Ya. Ya udah bagus ya. Nah untuk TP lagi-lagi ya, bertahap itu bagus sekali ya. Gue ingin tekankan TP-nya bertahap nggak sekaligus. Karena udah ada tuh kemarin ya, waktu BTC ke 90 something ya, lagi perjalanan naik ke atas ini. Wah, TP semua di sini. Waktu naik ke atas, aduh bang gimana ya bang, udah gue TP semua. Nah, siapa suruh TP semua? Begitu. Masuk ke market dicicil, keluar pun dicicil. Ya, mantap. Next dari Ona of apa nih? Ona Office Media. Like, sorry, like.
Gue mau baca lagi sama naik jadi like. Aduh ya. Lagi naik beli, pas turun malah takut beli. Banyak yang seperti itu, banyak sekali ya. Waktu lagi di pucuk di all in ya, waktu turun tidak berani ya itu. Jadi makanya sekali lagi jangan kaget ya. Banyak orang yang beli di pucuk, jual waktu ngedam begitu. Itu ya contoh dari orang-orang yang nggak punya SOP jelas. Dan kalau lu nggak punya SOP jelas, mindset salah, udah itu namanya lu buang duit ke laut begitu, karena akan hilang aja ya. Next dari M Haris. Bener bang, benci gua sama dukun yang buka kelas cuma jual mimpi. Kalau dia hebat ngapain buka kelas, trading aja all in. Yes, bener ya. Ya, ya kalau orang udah tahu nih masa depan ya, percis tahu ya, bilang pasti begini, pasti begitu ya. Tapi faktanya nggak kejadian semua kan. Nah, ya baik lagi aja logikanya. Kalau dia memang tahu masa depan seperti apa, nggak mungkin buka kelas. Karena kalau gua tahu masa depan, gua diem aja di kamar tiap hari, buka posisi 5 kali udah gitu udah keluar negeri gitu ya. Gua trading mungkin di mana tuh ya. Wah, setiap hari pindah-pindah aja negara gitu. Ya karena gampang banget kalau misalkan gua tahu masa depan. Faktanya tidak. Makanya buka kelas karena cuannya dari kelas begitu ya. Tapi sebenarnya baik lagi sih ya. Yang jadi permasalahan satu, jual mimpinya. Kalau cuma buka kelas nggak masalah. Kalau kelasnya itu edukasi itu nggak masalah. Tapi kalau cuma jual mimpi itu yang jadi bullshit. Dan mimpinya tuh suka nggak make sense begitu ya. 100x dalam berapa bulan begitu. Udah nggak kejadian, udah lupakan ya. Oh tidak itu bukan salah saya, itu salah market. Marketnya tidak mau kerjasama. Siapa lu coba ya? Bisa maksa market buat kerjasama. Next. Mana ini? Next. Nah ini dia, nyaris lewat. Dari Saitama Cool. Bang Toshi, di pihak Bulls atau Bears nih? Nope, neither. Nggak dua-duanya. Gua netral. Begitu ya. Kita realis. Begitu. Kalau kita Bulls sama Bears, ya kita di pihak mana nih? Itu kayak kita nonton bola. Ya. Lu pilih siapa nih? Barca atau Madrid? Wah, Madrid, Barca. Begitu. Mau ada data apapun tentang Madrid, nggak peduli. Pokoknya Madrid. Nah, itu bahaya ya. Jadi ingat, hati-hati loh ya mindset seperti ini. Kita nggak bisa di pihak mana, nggak bisa ya. Realis aja, fakta data statistiknya menunjukkan apa. Begitu. Kalau dia menunjukkan ya bearish, ya udah kita ngomong bearish. Kalau dia menunjukkan bullish ya bullish. Begitu ya. Sama kayak gini, dulu tuh gue sempet dibilang bull boy di masa-masa ini ya. Walaupun nggak banyak sih ya. Karena ya jujurnya di TCI itu, channel TCI itu 70% lebih yang nonton itu adalah subscriber. Begitu. Jadi cuma ya 30% kurang yang dari luar begitu. Jadi makanya cuma dikit orang yang berani ngebacotin gue bull boy ya. Di masa-masa ini gue pernah dibacotin sedikit. Wah, bull boy lu ya, selalu aja bilang bullish, jelas-jelas udah bearish kayak begini. Lah, kita udah ada safety belt yang kita bahas. MA50 ini statistiknya 100%. Di post halving year itu dia nggak jebol. Begitu ya. Nggak jebol, atau lebih tepatnya gini lah. Kalau gini sih ya masih bisa dihitung jebol lah ya, tapi bukan jebol, lebih tepatnya tidak pernah 2 kali weekly close dan open di bawah dari 50. Nah, selama ini belum kejadian, ya kita akan kemungkinan besar bounce. Nah, itu pakai apa? Itu realis namanya. Bukan bukan bull boy. Nah, kalau bull boy apa? Lu nggak punya indikator apapun, lu cuma yakin aja. Nah, that's bad. Begitu, sama kayak lu nonton bola lah. Misalkan kalau bola lu tau lah ya, itu kan kadang-kadang bisa udah nggak pakai logika lagi gitu ya. Misalkan kita contoh ada tim, ini contoh aja ya, soalnya gue ngikutin bola juga. Atau kalau nggak zaman dulu deh ya, dulu waktu SMA gue sempet dukung MU ya, karena dulu bagus tuh waktu gue dulu itu. Sekarang udah berantakan katanya ya. Anggap MU di tahun 2000 berapa lah ya yang lagi bagus-bagusnya. Oh, ini lebih jadul lagi bukannya. Wah, tadi tuh tahun berapa ya tepatnya? Seingat gue 2000 berapa ya? 2008 lu sempet bagus banget ya. Waktu itu ngalahin Chelsea di Champions League ya. Nah, kebayang nggak misalkan, wah itu dulu kan kuat tuh MU ya. Misalkan ketemu tim apa ya, misalkan yang biasa aja. Anggap ketemu Leeds gitu ya. Oke, ketemu Leeds. Oh, kita langsung mikir, oh pasti menang dong MU. Nggak mungkin enggak lah, kita pendukung setianya nih. Tapi, taunya dalam pertandingan itu, Rooney lagi di rumah sakit ya. Lalu zaman itu masih Van der Sar ya. Masih belum De Gea tuh. Van der Sarnya lagi liburan begitu ya. Si Fergusonnya lagi di rumah sakit gitu ya, jatuh dari lantai 10 gitu misalkan ya, dan semua back-backnya lagi cedera. Itu probability lu ngecilin dong dari yang tadinya wow ini kemungkinan menang besar jadi kecil kan. Nah, itu perbedaannya realis sama antara bull boy atau bear boy begitu. Jadi ada perbedaan jelas begitu. Jadi nggak ada tuh pihak bull, pihak bear. Di kita di sini di TCI semuanya realis. Lihat aja mana possibility yang paling besar.
fakta data statistik menunjukkan kemana gitu ya. Nah ini bagus nih ya, Toshi mah wasit, benar, boleh, setuju. Next, karyawan bermotor. Dukun di real life sih aku tahu beneran nipu, minta bayaran mahal ke pasien. Kalau dukun kripto apakah seperti ini juga bang? Karena bilangnya udah kaya sebelum buka kelas. Walaupun jujur menurutku sih kelas berbayar yang nggak salah juga sih. Sekolah aja kan bayar, bantu pencerahannya bang. Gini, kalau bayar itu nggak masalah. Buka kelas, orang buka kelas, edukasi tidak masalah. Tapi faktanya para dukun ini jualan apa sih? Bukan jualan kelas sebenarnya, mereka menjual janji. Begitu. Karena kalau cuma buka kelas bentuknya edukasi, nggak laku bro, nggak laku. Begitu, harus ada iming-iming. Nanti kalau masuk kelas gua akan spill porto gua akan spill harus masuk kemana saja ya. Nanti gua kasih tahu yang mana bakal ngepom-pom ya, mana yang dalam 6 bulan bisa 100x. Faktanya nggak kejadian kan? Nah, waktu tidak kejadian, tidak ada pertanggungjawaban. Saat orang protes-protes, ada yang di-kick, begitu. Nah, itu bullshit kan? Nah, gini, udah kaya sebelum ini gitu, udah kaya sebelum buka kelas. Jangan salah, banyak orang yang sudah kaya, buka kelas bullshit, and then tambah kaya lagi. Begitu. Jangan salah, banyak loh yang seperti itu. Itu. Jadi, ya ini aja lah. Ya, paling simpelnya satu. Ya. Bener atau enggak, ya lu lihat sendiri aja. Faktanya di lapangan banyak sekali yang merasa dirugikan. Udah bayar, nanya, di gaslight, di kick, begitu ya, dan seterusnya, begitu. Jadi sekali lagi, berbayar gue nggak ada masalah sama sekali, begitu. Asalkan bentuknya edukasi. Tapi jujur aja lah, berapa banyak sih orang yang buka kelas bener-bener edukasi, ngasih tahu Bitcoin itu seperti apa, ya manfaatnya apa, ya kita bandingkan misalkan dengan dengan gold, dengan apa gitu. Itu nggak masalah. Lu mau bikin kelas berbayar tidak masalah. Yang masalah itu apa? Ya ujung-ujung lo mengiming-imingi suatu hal yang nggak make sense, orang teriming-imingi untuk masuk ya, dan itu salah mereka juga ya, ada salahnya juga ya. Tapi di waktu bersamaan itu juga ya dukun bullshit lah kalau seperti itu kan ya. Nah, jadi ya itu ya. Sekali lagi, bayar buka kelas ya, berbayar tidak masalah, tapi kelas beneran, kelas edukasi. Kalau kelas iming-iming cepet kaya, nah itu bullshit menurut gua ya. Karena tidak ada shortcut, nggak ada shortcut ya. Mereka misalkan ya, ngasih lihat nih buktinya gue pernah 100x. Oh bener 100x, bisa nggak? Oh iya bisa, gue juga pernah 100x ya. Tapi berapa kali 100x? Begitu. Nah mereka cuma pernah sekali, 2 kali 100x, bilang kayak tiap minggu 100x. Nah jadi orang kemakan dong, apalagi yang newbie nih ya. Iya iya aja, oh iya iya iya. Ya karena gue juga pernah newbie, gue kemakan juga. Wah lihat nih, oh nih altcoins ini bisa begini, bisa begitu. Oh tidak ada yang tidak mungkin di kripto. Iya tapi probability-nya kecil. Begitu, dan akhirnya terbukti kan berapa banyak sih yang sukses dari kayak beginian. Ya ujung-ujungnya hancur lagi kayak gitu ya. Ya kecuali yang buka kelasnya ya cuan dari itunya ya. Hitung sendiri deh, hitung sendiri. Dulu ada yang pernah ngitungin ya, bang gila bang mereka dapat berapa M nih. Ya biarin aja, duit apa itu ya, duit duit kotor gitu ya kalau menurut gua sih. Oke, next dari Jati Fortuna Channel. Semenjak kenal channel Bang Toshi, walaupun nggak pernah komen, saya masuk ketika BTC di 73k USD sampai hari ini. Baik turun maupun naik, aku biarkan saja. Ya, alhamdulillah sekarang bisa agak sombong dikit lah sama teman-teman tongkrongan. Nah, hati-hati ya. Jangan sombong-sombongin porto lu, jangan sombong-sombongin lu punya BTC, punya kripto atau apapun ya. Ke temen lu sekalipun, ke keluarga sekalipun. Kenapa? Karena ya udah terlalu banyak ceritanya, bang gila bang ujung-ujungnya nih gue udah capek-capek nabung. Dulu pernah ada yang bilang emas ya, aduh bang gue udah capek-capek nabung emas, tiba-tiba sekarang harus dicairin semua buat bantu keluarga. Mending ini dipaksa gitu kasarnya, jadi kayak harus minjemin. Nah itu semua kejadian kalau lu ketahuan punya kan. Kalau lu nggak ketahuan punya, lu diem-diem baik, aman tuh, lu nggak akan dipalak begitu. Jadi hati-hati. Mendingan gak usah cerita-cerita, biarkan elu keluarga inti dan Tuhan saja yang tahu, begitu ya. Next dari Ravansa, Bang Toshi bertanya, korelasi balance sheet sama money supply atau M2 gimana ya? Balance sheet flat tapi M2 udah naik ya. Yang kita lihat balance sheet apa M2. Nah gini ya, kalau M2 itu sebenarnya apa ya? Kalau gue pribadi sih ngerasa kurang kepake sebenarnya. Kenapa? Karena gini, kalau lu lihat, wah M2 naik, maka BTC akan naik korelasinya. Surprise, M2 itu kalau lu zoom out, rata-rata naik terus. Gitu. Malah kalau mau lihat, banyaknya cuma naik doang dibandingin turun. Nih selama BTC aja nih, BTC kita dari 2000
ambil dari 2000 berapa nih? 2010 nih ya. Lihat M2 cuma turun signifikan tuh kemarin aja nih di 2022. Sisanya cenderung naik. Begitu ya. Dan kalau korelasinya adalah sama balance sheet, kalau lagi QE korelasinya kuat. Tapi kalau lagi QT korelasinya seringkali nggak kuat, malah kebalikannya. Begitu ya. Jadi untuk M2 ini ya gue lebih ke gini aja sih. Ini adalah visualisasi kenapa kita harus investasi M2 tuh. Karena ini US loh. US ya. Ini dibilang sebagai gold standardnya lah gitu. The gold standard of fiat gitu. Walaupun ironis ya, the gold standard of fiat. Tapi maksudnya ya sekarang salah satu yang dianggap paling kuat dan bisa kita pakai dimanapun ya USD kan. Ya tapi USD aja begini dari 2010 terus peningkatan ya si supply-nya. Nah ini membuat ya aturan supply demand berlaku kan. Semakin banyak supply-nya maka ya kalau demand-nya stays the same maka akan lebih murah. Ini penyebab kenapa daya beli kita berkurang dari masa ke masa. Ini USD loh. Rupiah mungkin lebih gila lagi. Begitu. Nah kalau gue pribadi sih M2 gue nggak pakai lah. Gue M2 tuh cuma gue pakai mungkin buat visualisasi kenapa pentingnya lu invest in something yang scarce begitu ya. Nah kalau balance sheet ini ngomongin soal mungkin apa kalau bahasa Indonesia tuh neraca ya, atau intinya inilah portofolionya si the Feds. Begitu. Nah, kalau mengembang atau naik ke atas QE, itu artinya apa? Dia sedang mau men-starter ulang market. Begitu. Nah, makanya biasanya saat balance sheet naik QE, di situ korelasinya sama BTCD. BTCD-nya akan cenderung turun, alias kita ada potensi bisa apa? Altcoin season. Begitu. Karena faktanya nggak sampai nambah pun, netral pun bisa altcoin season. Begitu ya. Jadi gitu kurang lebih ya untuk M2. Instead of M2 gue lebih prefer pakai GLI disebutnya ya. Nah GLI itu adalah Global Liquidity Index. Nah Global Liquidity Index ini nggak cuma M2 gitu, malah M2 itu optional di sini. Nah ini sebenarnya lebih bagus nih. Ada The Fed, ada TGA dan banyak lagi begitu. Tapi ya baik lagi kalau gue pribadi sih ini gue pakai sebagai visual aid aja sih untuk menunjukkan yang pentingnya orang untuk investasi. Tapi untuk GLI menurut gue lebih kepake dibanding M2. Begitu karena ada masa-masa di mana GLI turun itu ada korelasinya dengan market korelasi ada korelasinya dengan market koreksi begitu ya. Tapi ini bukan main indicators gue lah sebenarnya begitu ya, tapi bisa kadang-kadang gue lihat juga begitu ya. Pertanyaan bagus nih ya, artinya udah lumayan menggali nih, sudah lumayan menggali through the rabbit hole begitu ya, karena kalau lu nggak ngegali-gali pertanyaan nggak akan kayak begini ya. Bagus. Beres. Oke, itu kurang lebih untuk komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan untuk hari ini sponsor kita adalah Wobi. Ya, kalian kemungkinan besar sih udah pernah lah berapa kali lihat Wobi ya. Karena Wobi ini adalah satu platform untuk kita trade futures, nggak bisa spot, hanya untuk futures saja. Jadi ini lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance. Untuk newbie mungkin ya mendingan TA dulu fokus, udah cuan, udah ngerasain cuan di market, udah kebayang cara jaga resiko, barulah boleh coba-coba futures ya. Nah, di sini yang unik dari Wobi adalah mereka itu ada menggunakan AI agents. Nah, ini bisa membantu kita untuk membuka posisi, udah langsung dikasih TPSL juga. Begitu. Dan yang unik juga di sini ada berbagai macam risk levelnya. Ada yang medium risk, ada yang low risk, ada yang fokusnya di BTC saja, ada yang fokus di altcoins juga, dan banyak lagi. Begitu. Jadi cukup menarik buat dicoba. Dan surprisingly win rate-nya cukup bagus. Begitu. Gue coba udah 7 kali ya. Hanya sekali loss. Dan itu pun jujurnya gue terlalu gak kira-kira sih. Gue penasaran nih. Kan sebelumnya tuh gue 5 kali berturut-turut profit. Gue penasaran. Gue buka sebanyak mungkin. Taunya tetap minus. Tapi surprisingly minusnya nggak terlalu parah begitu. Jadi ya cukup unik lah. Tapi lagi-lagi AI bukan berarti kita pasti bakal profit juga, karena pada faktanya bisa juga ya. Walaupun di sini ada TPSL-nya, tapi tetap jangan sampai lo merasa bahwa wah udah kalau gini masukin aja semua duit gua terus gua hajar semua. Nggak bisa juga seperti itu ya. Tetap harus bagi-bagi resiko. Dan at the end of the day ya ini salah satu kasarnya diversifikasinya lah kita untuk coba. Itu kita bisa trade manual maupun juga pakai AI begitu. Tapi buat lo yang pengen manual pun bisa ya. Di sini ada terminal and then lo bisa trade seperti biasa saja begitu ya.
Oke, dan yang unik juga dari sini adalah mereka itu ada rebate voucher yang lumayan besar ya. Di sini rebate vouchernya itu biasanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto ya akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik pengen coba Wallbe silakan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallbe. Kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini ya. Buat yang agresif ya masih belum kena target TP juga. Buat yang konservatif sudah profit dari tanggal 18 Mei ya. Tapi ya karena memang belum terjadi juga daily close di bawah dari EMA 20 maupun struktur, jadi ya masih bisa dipertahankan ya. Nah, buat yang agresif sekali lagi posisi longnya ini target TP-nya di angka 4,0331. Buat yang konservatif ya harusnya udah TP ya. Kalau buat lo yang konservatif dan loh kok saya belum TP bang? Nah, harusnya udah TP di sini nih ya. Nah, buat yang sudah TP ya berarti ya harusnya udah profit 5,86% ya. Nah, oke, itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spot di EMA 20, lalu di angka 3,6729 dan di angka 3,4729. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di EMA 20 sebagai support. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP paling konservatif di sini ya. Di angka 2,3592 ya. Nah, buat yang agresif boleh pertimbangkan di angka 2,44785. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita sudah dapat posisi short. Nah, posisi short ini karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 22,382 atau EMA 20 lah. Sama-sama daerah situ ya. Nah, posisi short ini target TP-nya boleh pertimbangkan di MA50 atau kalau lo mau sedikit lebih konservatif, technically boleh di sini lah ya, di angka 21,0525 ya. Oke, untuk posisi spot MA50 lalu juga ada di 18,30 dan di angka 15,99. Itu kurang lebih untuk setup di DJWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules, jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.